wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Tema pembahasan kita pada pagi hari ini tentang al-baghyu. Al-baghyu itu arti asalnya melebihi batas. Ada al-baghyu yang konotasinya positif, ada al-baghyu yang konotasinya negatif. Al-baghyu yang positif tentu melebihi batas kebaikan. Harusnya kurban itu cukup 1 saham, ini Bapak 2 saham. Kurban itu minimal 1 kambing, Bapak mah 2. Batur saham, Bapak mah 2 saham, itu al-baghyu dalam pengertian positif. Bahkan sasapi ku Bapak nyalira boleh Pak, mau 2 sapi juga ya, asal pakai uang Bapak, jangan pakai uang APBN. Pakai uang APBN mah lain kurban teman ya. Ku kurbanan we sedekah biasa ya. Ada juga yang maknanya negatif, harusnya mengamalkan contoh semalamnya, nepikeun ka ngagandengan, nepikeun ka poho sare, ka poho salat subuh tadi gak ya kayaknya. Itu berlebihan ya. Al-baghyu. Al-baghyu dalam pengertian positif itu dibahasakan dengan ihsan. Kita tahu dalam hadis iman, Islam, ihsan. Jadi ihsan itu level di atas iman dan Islam. Ihsan itu memberi lebih dari yang seharusnya, menarik lebih kurang dari yang seharusnya. Kuduna Bapak nagih hutang teh 10 juta, baiklah 5 juta, nah itu ihsan juga. Sementara baghyu dalam makna yang negatif tetap istilahnya itu al-baghyu. Hadis yang dituliskan oleh Imam Bukhari di sini satu hadis tentang beliau terkena sihir, lalu beliau tidak membalasnya. Nah, wajhul istidlalnya, ini aspek dalilnya, yaitu Nabi tidak membalasnya. Padahal boleh kan membalas itu, asal tidak berlebihan. Itu kan ada di dalam Al-Quran. Kalau saya mencaci, ada seseorang mencaci ke saya ke mobil misalnya, dia yang konvoy ke tengah, jadi orang teh kan ke bawah ke katuh. Jadi itu ngamuk, weh sia lolong cenah gitu. Boleh kita balas si anu lolong, boleh. Alah, cuma jangan ditambahan. Nah, ditambahan itu al-baghyu. Si anu lolong torek, nah, gitu. Itu torek nama doraka ya. Jadi al-baghyu itu ketika berlebihan. Makanya di dalam Al-Quran nanti di sini ya, surat An-Nahl itu ada ditegaskan al-hajj seperti itu. Jadi Nabi SAW bahkan tidak membalasnya, apalagi sampai melebihi balasannya itu enggak. Sekaligus nanti kita lihat bagaimana kedudukan sihir menurut para ulama. Babu qaulillahi ta'ala innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh. Nah ini al bagh ya'udzukum la'allakum tadzakkarun.
Allah menyuruh kamu berbuat adil dan ihsan. Jadi kalau adil mah tadi harusnya kurban satu kambing atau satu saham, ya dia kurban satu saham satu kambing. Wal ihsan, nah ihsan itu melebihi dari adil, tapi konteksnya kebaikan. Wa itaidil kurba, dan memberi kepada kaum kerabat, bahasa Sunda mah dulur-dulur. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan melarang dari perbuatan keji atau nista. Ya, fahsya sudah kita bahas. Ya. Wal munkar, perbuatan munkar. Munkar itu yang diingkari oleh akal. Ya, meski adat mungkin tidak mengingkarinya, kayak miras. Make akal mewaras mana wae ge najan orang kafir pasti menilai miras itu jelek. Najan secara adat di semua peradaban aya mabok teh. Peuting ge aya we nu mabok. Bisa apal ngasuh abdi mah lain konvoy abdi ngasuh. Jadi itu munkar. Orang Papua ge kan ibu-ibuna darare minta miras dilarang oleh Pemdanya karena memang faktanya begitu, banyak merusaknya dibanding baiknya. Wal baghy, nah ini al baghyu sebalik dari ihsan, melebihi batas tapi dalam kejelekan. Yang kedua ini surat apa An-Nahl ya, surat Yunus ayat 23. Ya ayuhan nas innama baghyukum ala anfusikum mata'al hayatid dunya. Bagyu kalian itu akan menimpa diri kalian sendiri. Jadi kita jangan terlalu stres Bu, Pak, ngabandungan pemerintahan baghyun. Ya. Penguasa-penguasa yang baghyun atau orang-orang jahat ya yang ada dalam kehidupan kita yang mereka baghyun, nanti juga akan kena ke diri mereka sendiri. Najan ayeuna dibenerkeun ku polisi ieu teh ijazah teh asli, wah beuki erang ke kapanggih teh jeung polisi-polisina. Panana mah erana teh beliau jeung UGM-na tangke jeung polisi-polisina era. Baghyukum ala anfusikum. Itu pasti seperti itu. Kalaupun tidak di dunia, maka nanti pasti di akhirat. Yang kedua ini surat Al-Hajj. Ya. Nah ini yang dijadikan tadi baghyun. Dzalika wa man 'aqaba bimithli ma 'uqiba bi tsumma bughiya 'alaihi. Ya. Jadi kalau membalas dengan yang sesuai boleh. Ya di surat Asy-Syura itu kan wala maning tasara ba'da dzulmihi faulaika ma'alaihim min sabil, yang membalas sesudah dizalimi enggak dosa. Innamas sabilu 'alal ladzina yadlimuna an-nas wa yabghuna fil ard bighairil haq. Yang dolim dan baghyun. Ya, makanya kata Allah wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Membalas kejelekan dengan kejelekan yang semisal. Nah ketika kita membalas lebih jelek, nah itu baghyun. Kayak tadi saya contohkan, ada orang menghina kita, oh dasar kamu buta. Boleh kita balas, kamu yang buta. Coba jangan ditambah, kamu yang buta. Naon Pak? Tuli, budag. Nah itu tuli budagnya itu baghyun. Kita membalas semisal itu tidak dosa. Tapi dosa itu ketika kita yabughuna fil ard bi ghairil haq. Meski tentu yang terbaik itu wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur, yang sabar dan mengampuni, tidak membalas sama sekali. Jadi kalau di ajaran orang Kristen ditempeleng pipi kanan, beri pipi kiri. Ah bodoh cek urang. Tempeleng pipi kanan, silakan tempeleng pipi kanan lagi, ya balas. Atau kalau tidak sabar mengampuni, udah tidak membalas, tapi tong dibikin pipi kiri, nah naon.
Nah ini juga sama, man aqaba bimithli ma uqiba bi, yang membalas sesuai dengan dia dianiaya, disiksa, boleh. Tsumma bughiya ali, kalau dia kemudian dibalas lebih lagi, la yang surannahullah, Allah akan menolongnya. Wa tarki itharati syarri ala muslim au kafir, ini bahasa dari Imam Bukhari tentang tidak meninggalkan kejelekan, ya, bekas kejelekan, baik itu untuk orang muslim atau bahkan untuk orang kafir. Jadi meskipun itu kepada orang kafir, Nabi SAW itu nggak mau membalas, ya, sepanjang itu dikhawatirkan jadi bekas-bekas kejelekan. Tapi kalau udah pernah kita bahas dalam bab marah, ya, Nabi itu kalau pribadinya yang dihina, dizolimi, Nabi ini yang ini tidak membalas. Tapi kalau Islam, Allah, ya, Quran yang dihina, yang dizolimi, Nabi ngajak perang, ya. Itu berarti ngajak perang Allah jeung Rasulnya. Nabi pasti membalas karena Allah dan Rasulnya, karena agama Islam. Nah ini konteksnya kan Nabi sebagai pribadi yang disihir, maka beliau tidak mau meninggalkan bekas kejelekan, baik itu kepada orang kafir apalagi kepada orang muslimnya. Hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, makathan Nabi sallallahu alaihi wasallam kada wa kada. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai berhari-hari gitu. Makatha itu diam di satu tempat dalam satu keadaan, tidak disebutkan berapa harinya. Yukhayyalu ilaihi, beliau dijadikan berkhayal, annahu ya'ti ahlahu wa la ya'ti, beliau sudah mendatangi keluarganya padahal belum. Datang di sini mungkin pulang ke rumah atau gilir, atau datang dalam pengertian kiasan, ya, tidur dengan istrinya. Jadi misalkan kalau dalam konteks gilir, harusnya Nabi itu sekarang gilir di zina, tapi tidak. Tapi Nabi merasa sudah padahal belum gitu. Dan ini kata para ulama sihir yang paling dahsyat. Kita merasa sudah melakukan sesuatu padahal belum. Di sini Al-Qadiyat menjelaskan di catatan kaki nomor 4, semua yang disebutkan dalam berbagai riwayat bahwa beliau dikhayalkan telah berbuat sesuatu kemudian beliau tidak berbuatnya, maka itu dipahami sebagai khayalan di pandangan saja, bukan karena kerusakan yang menyerang akal. Jadi Nabi tahu belum, tapi kok merasa sudah. Bukan berarti akal Nabi terganggu. Ya, buktinya Nabi tahu, oh ini khayalan, kok merasa sudah padahal belum. Bukan berarti akal Nabi terganggu. Nabi maksum dari itu. Masa ada Nabi akalnya terganggu? Dan tidak ada celah untuk masuk mencampur adukan risalah. Ya, jangan sampai nanti galfok atau salfok, loh kok Nabi merasa sudah padahal belum. Jangan-jangan merasa sudah menyampaikan ajaran padahal belum. Enggak. Ini kan khayalan saja. Jadi Nabi sendiri tahu ini itu belum, tapi kok perasaan sudah. Jadi Nabi sendiri sadar ini belum. Apalagi kaitannya dengan risalah itu maksum, ya. Nabi itu pasti tabligh, ya. Baligh ma unzila ilaik, pasti disampaikan. Dan tidak ada celah juga untuk mencela hal ini bagi orang-orang yang sesat. Nah, jadi kalau ada aliran sesat Syiah misalkan yang menuding Nabi SAW, ya, tidak menyampaikan ayat-ayat tentang kenabian Ali atau kepemimpinan Ali, itu karena A, B, C, D, oh itu sesat, dolmudil, ya, menuduh Nabi tidak menyampaikan risalah dengan tuntas,
itu sebuah kekufuran. Berarti menunjukkan syariat ini belum sempurna, berarti Nabi gagal di tabliginya. Berbohong, menyembunyikan, berkhianat, masa ada Nabi khianat? Qalat Aisyah, kemudian Aisyah berkata lagi, faqala li dzata yaumin, beliau pernah bersabda kepadaku pada suatu hari, ya Aisyah, wahai Aisyah, innallaha aftani fi amrin istaftaitu fi, sungguh Allah telah menjawabku dalam hal yang aku tanyakan. Afta itu memberi fatwa, istafta itu aku minta fatwa, gitu arti asal. Saya kasih catatan di bawah catatan kaki. Dalam riwayat lain disebutkan Nabi itu berdoa berhari-hari, kok ada perasaan begini, berdoa lagi, berdoa lagi, berdoa lagi. Yang ini kata para ulama jadi dalil sekelas Nabi pun doanya tidak langsung cereng diijabah. Ada proses, ada waktu yang lama. Ada sering langsung diijabah, ada juga yang berproses, tidak langsung. Cacakan Nabi urang mah nya soleh oge acan komo jadi nabi. Ini mengadoa can diijabah wae teh sabar we terus. Kan doa itu kejaran kita bukan ijabah di dunia saja, tapi juga ijabah di akhirat. Doa itu intinya ibadah. Kita berdoa itu karena ibadah saja. Kalau kita tidak berdoa berarti tidak beribadah, doraka, kufur. Makanya Nabi Allah sendiri menjamin pasti dijabah. Cuma ijabah itu ada dua, ijabah di dunia. Kalau tidak dijabah di dunia berarti dijabah di akhirat. Ya. Apa yang kita inginkan semua ada di akhirat. Di akhirat mah apa Persib juara wae back to back wae. Jadi emang kakaranya dua sekali. Kemudian berikutnya atani rojulani, telah datang kepadaku dua orang lelaki. Dalam riwayat lain disebutkan dua malaikat, ya. Lelaki, malaikat yang wujudnya lelaki. Fajala sa'adu main dari jelaya, yang satu duduk di dekat kakiku, wal akharu inda ra'si, yang satunya lagi dekat kepalaku. Faqala alladhi inda rijlaya, yang dekat kakiku bertanya, lilladhi inda ra'si, kepada malaikat yang dekat kepalaku, ma balur rajul, ada apa dengan orang ini? Qala, kata malaikat yang satunya lagi, matubub, yakni mashhuran, dia terkena sihir. Sihir itu arti asalnya samar, sama dengan sahur. Sahur itu makanan di waktu sahar. Kenapa disebut sahar istilahnya? Karena disebut peuting geus rada caang. Disebut beurang poe keneh. Ya. Tuh sahar tuh. Indah sahar kan arti kalau waktunya sahar, kalau makanannya sahur. Kayak futur, makanannya fatur gitu ya. Makanan yang dimakan di waktu pagi itu fatur. Nah, mungkinkah Nabi SAW terkena sihir? Mungkin. Ini jadi dalil. Termasuk kan kita baca surat Al-Falaq, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Nah, ini dari hadis ini jadi sababun nuzul surat Al-Falaq. Salah satu sababun nuzul surat Al-Falaq. Nabi sendiri diajarkan min syarrin naffatsati fil 'uqad, itu kan buat Nabi dan buat kita. Jadi sekelas Nabi pun sangat mungkin terkena sihir, apalagi kita. Dan salah satu cara menghilangkannya itu rutin membaca Qul Falaq bin Nas setiap ba'da sholat, di wirid ba'da sholat, yang kedua di waktu pagi, waktu petang, yang ketiga sebelum tidur, ya, sampai diusapkan. Sacenah ieu abdi teh sakieu eta wae lah baca Qul Falaq bin Nas, ya. Dan Qul Falaq bin Nas itu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kebiasaan di lembur Qul Falaq bin Nas.
Saya kutip penjelasan para ulama ini dari Imam Al-Maziri, madhabu ahli sunnah wa jumhuri ulama'il ummah ala itsbatis sihah. Madhab ahli sunnah dan mayoritas ulama umat membenarkan keberadaan sihir. Nyatanya kan di Al-Quran juga ada, ya. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasas sihar. Ya. Nabi Sulaiman itu kan, Mbak, punya keistimewaan yang tidak dimiliki bahkan oleh Nabi Muhammad SAW sekalipun. Nabi pernah memilikinya, tapi Nabi kemudian tidak mengambilnya, malah melepaskannya, karena teringat doa Nabi Sulaiman, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Itu ketika Nabi sholat tahajud diganggu ku si Ifrit. Ifrit itu bukan nama ya, pembangkang. Ifrit itu jin pembangkang, jin nu baong ngaranna Ifrit. Budak nu baong disebutna Ifrit gitu. Dicekek ku Nabi teh keur tahajud ngaganggu ya. Tuh Nabi mah gitu ka jin dicekek, aya urang mah diganggu ku jin teh terus ya tibra sare cekek sampai terasa air liurnya dingin di tanganku, kata Nabi. Seandainya tidak ingat doa saudaraku, maksudnya Nabi Sulaiman, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, jangan diberikan kepada seorang pun sesudahku, saya akan ikat di salah satu tiang masjid ngarah katingali ku kamu kabeh ta ieu jin anu sok nibrakeun sare teh cenah. Jadi lamun bapak-bapak ibu-ibu tibrak sare ya, alasanna gara-gara ieu konvoy Persib. Tah eta teh berarti dibeda ku jin Ifrit. Itu salah satu keistimewaan Nabi Sulaiman yang tidak bisa dimiliki oleh yang lain. Nabi Muhammad pun tidak ya. Bisa tapi tidak akan ingat doa Nabi Sulaiman. Di Al-Quran itu ada disebut fasakharna lahur rih ya ruhan haitsu asab. Salah satu keistimewaan Nabi Sulaiman bisa mengendalikan angin, dan Nabi Sulaiman itu pengendali angin terakhir, the last airbender. Lain seeng Nabi Sulaiman. Wa minasy syayatin man yaghusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dzalik, termasuk bisa mengendalikan setan, mengendalikan jin. Wa minal jinni may ya'malu baina yaday bi idzni rabbi. Setan jin eleh ku Nabi Sulaiman. Nah, termasuk yang ketiganya itu punya ilmu-ilmu yang istimewa. Dan ini ilmu juga dimiliki oleh pengawal-pengawal sekelilingnya. Makanya di surat An-Naml gini. May ya'tini bi 'arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Nabi Sulaiman kan bisa ngobrol dengan burung, ngobrol dengan semut ya. Mata surat An-Naml kan artinya semut. Semut kalau asup tentara Nabi Sulaiman bisa nijekan. Nabi Sulaiman cuma tersenyum sama Aruna tekadengi, padahal Nabi Sulaiman bisa dengar. Burung-burung kan laporan tuh cenah di Yaman ada ratu tapi menyembah matahari. Wah, singgasananya mewah. Maka kata Nabi Sulaiman, siapa di antara kalian yang bisa membuat singgasananya sekarang? Kata jin Ifrit itu minal jin Ifrit zaman Nabi Sulaiman pan tunduk dia Nabi Sulaiman. Ana atika bi qabla an taquma min maqamik. Saya bisa membawanya sebelum Anda beranjak dari tempat Anda. Qala alladzi indahu ilmun minal kitab. Ini salah satu pengawal Nabi Sulaiman yang ulamanya. Ana atika bi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Saya bisa bawa itu dari Yaman ke Palestina sebelum Anda berkedip. Nabi Sulaiman berkedip, itu singgasana ada di depan Nabi Sulaiman. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Nah, itu yang dituduh ku Yahudi, Nabi Sulaiman teh kafir ngajarkeun sihir. Allah menegaskan wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafar. Nabi Sulaiman mah enggak kafir, Nabi Sulaiman enggak sihir. Itu mah orang-orang kafir we.
yang mengajarkan sihir. Setan tuh yang mengajarkan sihir. Di sihir itu ada, cuma jalurnya dari setan. Ketika seseorang memperdalam sihir, dia otomatis menjadi budak-budak setan. Padahal di surat Yasin ditegaskan, alam a'had ilaikum ya bani adam la ta'budus syayatin. Tidak boleh. Jadi sihir itu ada, tapi tentu beda dengan yang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ilmu itu kemudian tidak diwariskan. Ia adalah sesuatu yang nyata sebagaimana kenyataan yang lainnya. Jadi sihir kaya Pak, ya, bapak-bapak beli bade ulah, ya, kufur kayak gitu. Bisa kufur akidah, minimalnya kufur amali. Ki Joko bodoh wae geus pinter ayeuna mah. Geus eureun tina sihirna. Berbeda dengan kelompok lain yang mengingkari dan menolak kenyataannya serta mengidentikannya dengan khayalan atau halusinasi yang batil dan tidak nyata. Bukan, ada sihir. Wah, itu mah cenah halusinasi. Enggak ada. Padahal sungguh Allah telah menyebutkannya dalam kitabnya. Tadi sudah saya singgung berapa ayat. Atau yang sederhananya tadi Al-Falaq dibaca wae ku urang. Menyebutkannya juga bahwa sihir bisa dipelajari, ya. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur, tapi fayata'allamuna ma yufarriquna bihi bainal war'i wa zawji. Bisa dipelajari. Dan isyarat bahwa sihir itu pelakunya akan divonis kafir. Tadi ayatnya, ya, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Jadi yang kafir itu, yang belajar dan mengajarkan sihir itu kafir. Serta sihir itu bisa memisahkan seseorang dengan istrinya. Tadi sudah dibaca ayatnya. Ini semua tidak mungkin dinilai tidak nyata, kata para ulama. Wa hadzal hadits aidan musarrihun bi itsbati. Hadis di atas juga menegaskan keberadaannya. Kemudian Imam An-Nawawi menjelaskan, menambahkan wa amma ma yata'allaqu bil mas'alah min furu'il fiqh. Nah, uraian fikihnya fa'amalus sihri haram, mempraktikkan sihir itu hukumnya haram. Wa huwa minal kabair bil ijma', termasuk dosa besar disepakati. Dosa besar itu berarti kafir amali. Tidak akan diampuni kecuali tobat. Kalau dia mati tidak bertobat, itu 99% ke neraka dulu. 1%-nya ke Allah. Wa qad sabaqa fi kitabil iman anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adahu minasabil mubiqat. Dalam bab iman sudah ditulis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkannya ke dalam 7 dosa yang membinasakan. Wa sabaqauna syarhu, syarahnya sudah dibahas di sana. Intisarinya praktik sihir bisa jadi kafir, bisa juga tidak kafir. Kalau dia sampai meyakini setan itu sebagai tuhannya, kafir. Kalau masih la ilaha illallah tapi nunutur ilmu setan, kafirnya kafir amali. Bedanya kalau kafir itikodi itu kholidina fiha abada di nerakanya. Hari kafir amali mah ada kemungkinan dipindahkan karena masih ada la ilaha illallah, pindahkan ke surga. Tetapi jika tidak ada, tetapi tetap maksiat yang besar. Jika padanya ada perkataan dan perbuatan yang memastikan kafir, maka jadi kafir. Yang tadi saya singgung. Tetapi jika tidak ada, maka tidak kafir. Jadi patokannya dia masih yakin la ilaha illallah atau meyakini setan itu sebagai Tuhan yang sampai disembah-sembahan, itu kafir. Mempelajari dan mengajarkannya juga haram. Jika mencakup hal yang memastikan kafir, maka jadi kafir. Tetapi jika tidak ada, maka tidak kafir. Dan jika tidak ada yang memastikan kafir, tetap diberi hukuman takzir, diminta bertobat dan tidak dihukum mati. Tapi zaman Umar menghukum mati 3 tukang sihir karena 3-tiganya sudah menjadi pengabdi setan. Ya, kade bapak-bapak kapangalengan iseng hayang asup ka imah pengabdi setan. Ulah berarti kafir. Kafir amali minimalnya popotoan.
Jika ia kemudian bertobat, maka diterima tobatnya. Tuh seputar sihir. Kita kembali lagi ke atas. Ya. Malaikat yang satunya bertanya, qala waman tabbahu, siapa yang menyihir beliau? Kan tadi dijawab, ini Nabi sedang terkena sihir. Lalu siapa yang menyihirnya? Kata malaikat yang satunya, Labid bin A'sam. Labid bin A'sam, seorang Yahudi. Wafima, pada benda apa dia menyihir Nabi? Fi juffi tol'atin dzakarin. Ini pada pelepah kurma yang laki-laki, ya. Ini ada yang tidak terjemahkan. Fi mustin, pada sisir, wa musyaqah, rambut-rambut yang terbawa sisir, tahta ra'ufah, di bawah batu tempat duduk orang yang mengambil air, fi bi'ri darwan, di sumur dir arwan, ya. Dalam riwayat lain di arwan, di sini darwan. Jadi kayak di Al-Qur'an kan mukod itu jadi dia bikin ikatan-ikatan. Kalau di sini sisir, rambut dibulit-bulit, kemudian dikasih bacaan sihir tertentu, dimasukkan ke sumur, dan dari sumur itu kemudian Nabi mengambil airnya, pernah mengambil airnya, dan kemudian beliau terkena. Nah, dari mimpi itu kan jadi wahyu. Oh, berarti ia sumber sihirna yang diarahkan oleh malaikat. Fajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi sumur yang dimaksud. Faqala, kata Nabi, hadhil bi'rul lati uriduha, ini sumur yang diperlihatkan kepadaku, ka'anna ru'usu nakhliha ru'usus syayatin, seakan-akan kepala pohon kurmanya kepala setan. Wa ka'anna ma'aha nuqa'atul hinna, dan airnya campuran hinna, kemerah-merahan kayak darah. Maksudnya yang tadi digambarkan dalam mimpi Nabi lewat dialog para malaikat itu langsung tergambar. Jadi kebun kurmanya menyeramkan, sumurnya menyeramkan, tapi pas datang ke sana ya tentu tidak. Cuma digambarkan dalam mimpi Nabinya begitu. Fa'amara bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ukhrija, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar benda-benda sihir itu dikeluarkan. Keluarkan tangan, cari di bawah, di dalam, dan ternyata ketemu. Ini menunjukkan bahwa ada benda-benda yang nanti menjadi sumber sihir. Itu cari dulu benda itu, namun susuk, dan karituna tanganuna, dan kemudian kuburkan. Fa ukhrija, lalu dikeluarkan. Qalat Aisyah, faqultu ya Rasulullah fahalla ta'ni tanasyarta. Wahai Rasulullah, mengapa Anda tidak membacakan nusrah? Nusrah itu jampi-jampi untuk melawan sihir. Ya, istilah sihir hitam, sihir putih. Nah, sihir itu sihir hitam, nusrah itu sihir putih. Tapi nusrah itu Nabi larang. Ya, meski di sini tidak langsung tegas melarang, sama dua-duanya nggak boleh. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma Allah faqad syafani, Allah sudah memberi kesehatan kepadaku. Wa amma ana faqru an uthiru 'alan nasi syarran, dan aku tidak ingin menyisakan kejelekan kepada orang lain. Di penjelasannya di bawah saya tulis, maksudnya Nabi nggak mau, udah aja ini urusan ini cukup sampai di sini. Kalau saya membalas nanti tersebar, nanti bikin orang-orang yang hatinya sakit penasaran. Jadi mempelajarinya, oh sekelas Nabi saja bisa tumbang dengan sihir, oh, pada mempelajari. Ya. Jadi ramai ke dunia persihiran. Maka dari itu Nabi ini sudah selesai, dan kemudian Nabi menyuruh agar sumur itu ditutup, ya, dalam riwayat lain. Qalat wa Labid bin A'sam rajulun min Bani Zuraik halifun li Yahud. Labid bin A'sam ini adalah seorang dari Bani Zuraik yang terikat sumpah dengan Yahudi. Ini gambaran, ya, bagi kita bagaimana kita nggak perlu
berbuat baghyun, bukan nggak perlu, nggak boleh, tapi meskipun untuk membalas Nabi tidak memilih al-baghyu itu. Nabi memilih mengampuni, Nabi memilih sabar agar masalah kemudian tidak menjadi lebih parah. Sekian yang bisa saya bahas pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, mangga bilih anu bade naroskeun. Mangga. Gimana Pak? Kafir, syirik. Setan itu tidak bisa mengganggu fisik kita, ya karena setannya setan yang gaib. Kalau setannya setan manusia, tadi itu ya peureup aja. Kan setan ada minal jin nanti wan nas. Ya. Ini kan bukan dari setannya tapi dari sihirnya. Ya. Sihir yang dilakukan oleh setan manusia ini. Ya betul ya, yang gaib-gaib itu. Nah, siga dina naon atuh. Ya. Pernah saya dulu ketika kecil nonton film horor ya, Friday baheula terkenal malam Jumat di RCTI. Itu kan cilakana tidak lain cilaka ku jin aku setan tapi maneh anu cilaka gitu. Karena takutnya itu. Yang kedua, syirik itu nanti ada yang sampai kafir, ada yang tidak. Sama kafir juga. Ada yang sampai kafir, ada yang tidak gitu. Kembali dasar dalilnya ke hadis syafaat. Apakah dia masih murni meyakini la ilaha illallah meski hanya secuil, atau dia sudah yakin ada Tuhan selain Allah? Nah, itu kafir. Kalau masih murni meski dia dosanya banyak, bahkan sampai matinya minta dibakar, sudah pernah kita bahasan dulu, bakar abunya nanti taburkan ngarah teka panggih ku malaikat. Itu kan di hadis. Kalau ternyata dikumpulkan lagi jasadnya, ditanya kan, kenapa kamu takut? La ilaha illallahnya masih ada, takut. Tapi dia wah pendosa umum lah gitu. Karena masih ada la ilaha illallah ya. Para penguasa dolim, pengusaha dolim nu dilaluhur asal aya la ilaha illallah selamat, tapi nya disiksa heula. Itu patokannya. Jadi kalau sampai batal la ilaha illallahnya dalam hatinya, dan ini yang tahu Allah dan orang itu, kita yang nggak tahu nggak bisa memvonis. Kalau dia sampai menyembah Tuhan selain Allah, berarti itu kafir. Kafirnya kafir itikodi. Kalau hanya sebatas di amal, sihir tadi tapi masih yakin la ilaha illallah, nanya ke dukun dan sebagainya, itu kafir amali. Kafir amali itu dosanya akan menutupi amal baiknya. Amal baiknya akan hancur karena dosa-dosa besar itu. Karena dia termasuk nanti wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Timbangan amal kebaikannya kecil karena yang beratnya dosa-dosa besar. Begitu. Syirik juga sama. Syirik itu kan menyekutukan Allah. Ada yang sampai kafir, ada yang sampai tidak. Nanya ke dukun, sumpah dengan selain Allah, ari jangkon poe persib hudang, ari jang tahajud henteu, jang persib bagi muji waraga kami. Kajeun dipecat ku mitoha, kajeun dicarekan ku dunungan. Hari jang ngaji ente. Nah itu syirik, tapi tidak sampai kufur kalau dia masih yakin la ilaha illallah gitu Pak Haji. Ada lagi yang lain? Cukup? Oh jadi enggak. Menanyakan ini kan ada jin Islam. Apakah jin Islam itu melaksanakan syariat
itu diantara yang kita tidak tahu sepenuhnya dan tidak perlu tahu sepenuhnya. Jin Islam itu di surat Al-Jin jelaskan, ya, ketika Nabi membacakan Quran, mereka datang menyimak, ya. Kemudian kata jinnya sendiri, wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun wa anna minnas sholihun wa minna duna dzalik. Ada yang sholih, ada yang tidak, ada yang Islam, ada yang menyimpang. Nah, jin Islam gimana Jumatannya, gimana sholatnya, walau alam, ya. Itu di luar kuasa kita, itu mah tugas jin, ya. Jadi ada, dan nanti kan surga neraka itu dipenuhi dengan jin. La'am la'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Setan, jin, manusia nanti memenuhi neraka. Itu semuanya dibalas. Cuma masalah gimana pernikahannya, gimana KUA-nya, ya, gimana presiden jinnya siapa, walau alam. Sholatnya, saumnya, sok saum Ramadan tara sahurna iraha jin, ya. Kumaha walau alam, ya. Kita tidak dituntut untuk mengetahui. Cukup Pak ya Bu, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita sambung dalam kajian yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.